bersama tentang balik. Hari ini kita akan mempelajari. Hari ini kita belajar bertujuan agar kalian mampu bisa menyebutkan atau menjelaskan tanda-tanda balik. Tanda-tanda balik menurut ilmu biologi dan tanda-tanda balik menurut ilmu fisik. Tanda-tanda balik bagi perempuan juga tanda-tanda balik bagi laki-laki. Kemudian kegiatannya adalah kita akan membagi kelompok. Setiap kelompok akan menganalisis, akan mencari tanda-tanda balik menurut ilmu fikih, menurut ilmu biologi, tanda-tanda balik bagi laki-laki dan tanda-tanda balik bagi perempuan. Dengan teknik penilaian, yang kelompok ada 3 teknik penilaiannya. 1, pemahaman materi, mencakup materinya. Bisa sudah sesuai apa enggak? Bahasanya sudah betul apa enggak? Dan yang ketiga, tentang kerjasama kelompok. Sedangkan di penilaian mandiri ada tentang pemahaman, tentang bahasanya disesuaikan apa enggak. Ya, itu penilaiannya. Nanti pada kegiatan pembelajaran guru akan menjadikan kalian beberapa kelompok untuk menganalisis sebuah masalah. Dan sebelum kita memasuki itu, guru ada sebuah lagu. Bu Guru contohkan dulu, nanti kalian nyanyikan bersama-sama. Nadomnya nadom alfiah, tahukah sama nadom alfiah? Tahu. Bu Guru praktekkan dulu, kasih contoh dulu, nanti yang kedua kalinya kita menyanyikan bersama-sama. Tanda balik ada 3 perkaranya, cukup mengalami yang salah satunya. Pertama 15 tahun umurnya untuk laki-laki dan perempuannya. Yang keduanya keluar air mani untuk perempuan juga laki-laki. Ketiga haid untuk perempuan saja jika telah 9 tahun umurnya. Bisa? Kita nyanyi bersama-sama. 1, 2, 3. Tanda balik ada 3 perkaranya, cukup mengalami yang salah satunya. Pertama 15 tahun umurnya untuk laki-laki dan perempuannya. Yang keduanya keluar air mani untuk perempuan juga laki-laki. Ketiga haid untuk perempuan saja jika telah 9 tahun umurnya. Terima kasih. Lagu ini adalah tanda balik. Tetapi tanda-tanda balik ini menurut fikih atau menurut biologi nanti kita bedah di kegiatan kelompok. Nah, sekarang guru akan bagi kelompok dulu. Ya, guru akan bagi kelompok dulu. Ada 3 kelompok, akan jadi 3 kelompok.
kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sini, dan kelompok 3 di sana ya. Setiap peserta didik, setiap anak guru kasih lembar ini, kasih undian. Di dalam undian ini ada nomor, ada angka. Jadi silakan kalau kalian nomor 1 langsung menuju ke tempat kelompok nomor 1. Ya, bisa? Bisa. Sudah boleh dibuka dan kalian menuju ke kelompoknya masing-masing. Menuju ke juga ada LKPD untuk dikerjakan bersama-sama. Nah, sebelum kalian mengerjakannya, tolong bagi dulu tugas tiap anggotanya. Bagian mana, agar setiap tim bersama-sama bekerja. Jangan hanya satu orang yang mengerjakan ya. Dalam kelompok anggotanya diberi tugas masing-masing. Nah, di sini Bu Guru akan menyajikan sebuah kasus. Di sini ada sebuah kasus. Kasusnya tentang Rizky. Rizky adalah siswa kelas 8. Kita tolong gurunya yang rapi. Rizky adalah siswa kelas 8, setara dengan 14 tahun. Bisa diperhatikan di depan, diagram kasusnya bagaimana. Dalam 6 bulan terakhir, ia mengalami banyak perubahan. Suaranya mulai berat, tubuhnya semakin tinggi, tumbuh bulu di beberapa tempat, mulai menyukai olahraga yang lebih mengandalkan fisik. Dan yang paling membingungkan, dia pernah bermimpi aneh. Kemudian Rizky itu merasa emosinya lebih bergejolak. Ia sering merasa sensitif dan mudah tersinggung ketika orang tuanya menegur. Ia juga merasa cemas tentang penampilan fisiknya, terutama karena teman-temannya di media sosial sering memamerkan foto diri yang diedit dan tampak sempurna. Karena perubahan fisiknya, Rizky kan punya beberapa perubahan yang terjadi ya dalam tubuhnya. Di tubuhnya Rizky itu ada beberapa perubahan. Kemudian temannya itu sering posting fotonya sendiri diedit biar tampak
biar ganteng. Nah, kami itu membuat Rizky itu semakin tidak percaya diri. Kelompok 3. Nah, orang tua Rizky mengingatkannya bahwa di usia ini Rizky itu sudah dianggap dewasa, bertanggung jawab terhadap spiritualnya, atas sholatnya, menutup auratnya, dan dia itu sangat harus bertanggung jawab terutama dalam sholat 5 waktu. Tetapi penyakitnya Rizky itu malas bangun karena dia punya kebiasaan tidur malam. Nah, di tugas kelompoknya kalian ada 4 tugas yang harus kalian analisis. Harus ada 4 tugas yang kalian analisis di antara ceritanya Rizky ini. Dianalisis, dibagi tugasnya per kelompok, siapa yang nomor 1, siapa yang nomor 2, siapa yang nomor 3, siapa yang menulis, agar anggota timnya sama-sama mengerjakan. Saya di sini lihat, biar anggota timnya sama-sama mengerjakan. Paham dengan tugasnya? Paham. Kemudian nanti setelah kalian selesai mengerjakan tugasnya, silakan maju ke depan 1 per 1. Tiap kelompok boleh diwakili mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Bisa mengerjakan kelompoknya dengan mengerjakan tugasnya dengan tenang? Bisa. Bisa mengerjakan tugasnya dengan tenang? Bisa. Sekarang silakan dikerjakan. Dibagi ya Kak. Itu sebenarnya ada kegiatan Dika yang di sana ya. Di kertas kegiatan yang itu disalin sama iya. Coba ambil kertas dulu. Mana pertanyaannya? Bentuknya. Nah, dibagi, sudah dibagi apa belum tugasnya? Sudah dibagi apa belum? Dia bagian apa? Yang nulis apa yang mencari? Dia yang nulis. Yo, sekarang aku bagiannya apa? Bagi yang jadi yang dia yang nulis ya, ambil kertasnya ditulis jawabannya, kamu jawabannya nanti dia disalin ke sini sama Vivi ya, ambil kertasnya, tulis kertasnya. Nah, udah tugasnya adalah dari bagi tugas kelompoknya sudah belum? Jadi siapa yang bagian tulis jawabannya? Siapa? Tika, ya, Papa. Nanti kamu harus jangan siapa namanya? Ya, jangan. Jadi punya tugasnya masing-masing ditulis dari kertas, nanti hasilkan ke kertas, nanti disalin ke sini. Ya, bisa. Nah, kita ambil kertasnya masing-masing. Ambil kertasnya masing-masing, dicatat sesuai tugasnya, biar sama-sama bekerja. Ingat semuanya. Perhatikan
disesuaikan dengan tanda-tanda yang ada di buku. Yuk, boleh dikerjakan. Ya. 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 Tetapi yang dikerjakan bukan ini. Yang mana? Yang di depan. Ini adalah jawabannya. Identifikasilah perubahan yang terjadi pada rizki. Pada rizki. Ya, perubahan yang terjadi pada rizki itu apa? Perubahan yang terjadi pada rizki menurut itu apa? Ya, dia mengerjakan, dia mengerjakan dia yang ini sebenarnya mengerjakan. Ayo, jadi kerjakan bagiannya musik. Dia sama-sama kerjanya dan biasa saja yang kerjanya empat gabungan. Kalau dibagi tugasnya kan sama-sama bekerja. Iya, ini membedakan. Yang kondisi dan perubahan terjadi. Ya, ini yang dijawab di sini. Tapi masih ada. Yang jawabnya di sini ada di mana? Ada di list yang tetapi yang memberikannya yang biasanya mulai suaranya mulai ini terus apa masuk jadi hadis apa sama jadi carinya di mana di sini itu termasuk di sini sekarang kan tadi sudah dibagi jadi akan simak yang ketiga bisa lihat ketiga. Nah, jadi coba di sini dijelaskan ya. Dulu dijelaskan yang kalau ada ciri-ciri tapi tidak terjadi ini bisa ada ini. Ya betul. Ini perubahan dan yang ya, yang kurang paham atau kurang jelas atau sesuatu bisa angkat tangannya ya. Bisa angkat tangannya ke bagian guru ya.
Kalau di lembar kerjanya itu kan dikasih nama ya, kelompok 1 di dalam kurung kasih nama teman-temannya ya. Makanya tadi kan memang iya kan dibagi maksudnya coba anehkan masa kan bacanya ada kelihatan kelihatan yang ada kelihatan yang ada ini kamu berbicara ya ya jadi ya langsung ditulis ini ya jadi nah kelihatan sesuai perubahan geometri sini yang mana kamu perubahan kan kalau bisa masuk komputer berarti nanti nih ya kalau sudah mau ditulis di sini ya baik kita mana sini dulu tadi itu sudah bilang bagi tulisnya ya sudah dijawab Eka biologi terus yang siapa namanya Adis bagian apa Adis ini Adis bagian emosi berarti mereka sudah bisa sudah apa punya tugas masing-masing kan ya langsung dikerjakan cari gambarannya yang sudah
tugasnya masing-masing. Nah, itu udah kelihatan. Nah, ya berarti lihat. Enggak. Ini ngerjainnya sendiri apa saja yang bisa dibagi saya kerja cuma betul tak betul sebenarnya kelihatan nanti ya ke depan ya di apa-apa kalau udah bisa boleh nanya dicocokkan dengannya di betul sekali. Betul coba dicocokkan sebentar. Bagaimana apanya yang mau ditanyakan? Ini pun dari terdekat. Kalau menurut
Singkat lagunya Rizky. Oke. Kenapa? Ada yang mau ditanyakan? Hah? Kenapa? Kenapa? Yang mana? Ya. Dicek lagi sesuatunya sudah. Kelompok 2 bagaimana kabarnya? Sampai mana? Sampai jumpa. Boleh, kalau temennya mau jawab boleh langsung di tulisan ini. Ini jawabannya siapa? Berarti berapa ini? Berapa ini? Minum berapa? Ini jawabannya berapa? Oh, ini berarti ini. Berarti kamu berarti nomor 1. Tidak apa-apa dibantu. Ini sudah dijawab. Iya, disalin dia. Iya. Nomor 2. Yang mau berfungsi ini tapi dia tidak sebagian kalau di sini kata di sini ada air, iya, tapi kan tidak. Saya tulis di sini. Iya, ada rumus. Jangan ngerti sama tugasnya. Anda ini maksudnya perubahan yang terjadi pada istri. Ya, perubahan kayak benar. Ini perubahan yang terjadi pada istri. Menurut ilmu menurut biologi, apa saja yang berubah pada istri menurut ilmu fikih? Apa saja yang berubah pada istri menurut ilmu biologi? Ya, jadinya di sana. Ya. Yang kelompok 1 sudah selesai. Tinggal menunggu yang kelompok 2 dan 3. Ada yang kelompok 1 bisa dikoreksi lagi, bisa didiskusikan lagi. Mungkin ada yang terlewat, mungkin juga ada yang salah. Kenapa?
5 menit lagi ya. 5 menit lagi. Gimana jawabannya? Kelompok 2 apa kabar? Baik. Baiknya bagaimana itu? Kurang berapa? Kurang 1. Yang kelompok 1, apakah sudah ditentukan yang presentasi? Sudah? Oke. Kelompok 3 bagaimana kabarnya? Baik. Ayo, sudah? Kelompok 2 sudah?
Oke, kita tunggu yang ketiga. Sudah? Sudah. Kelompok 1 dan kelompok 2 boleh dikumpulkan. Satu kecil saja, lembar LKPD-nya saja. Lembar LKPD-nya saja. Terima kasih. Kita tunggu yang kelompok kurang berapa? Ya, kurang berapa?
fikih. Payudara membesar, tumbuh melebar, pertumbuhan rambut di ketiak, dan saraf kemaluan setelah umur 10 tahun ke atas. Menurut ilmu biologi, dalam 6 bulan terakhir ia mengalami banyak perubahan. Suaranya mulai berat, tumbuh bulu di beberapa tempat, tubuhnya semakin tinggi. Perubahan emosi, ia sering merasa sensitif dan mudah tersinggung ketika orang tuanya menegur. Perubahan tanggung jawab, ia sudah dianggap dewasa secara spiritual dan bertanggung jawab penuh atas ibadahnya, terutama sholat 5 waktu. Terima kasih, tepuk tangan. Boleh dibawa dulu, silakan duduk ke tempatnya. Kemudian yang kelompok 2 boleh maju. Iya, boleh ya. Bisa diperhatikan ya, nanti kalian bagikan dengan jawabannya kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan menyambut usia balik. Perubahan menurut ilmu fikih, menstruasi, haid atau datang bulan, imbitasan atau pengeluaran sperma saat tidur, pertumbuhan janggut, suara berat. Perubahan menurut ilmu biologi, mudah tersinggung, tubuhnya semakin tinggi, Cocokkan ya, turunnya ya. di beberapa tempat. Perubahan emosi, Rizky merasa emosinya bergejolak. Perubahan tanggung jawab penuh atas ibadahnya, terutama salat 5 waktu, menutup aurat serta menutup ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian untuk kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang menyambut usia balik. Perubahan menurut ilmu fikih. 1. Pernah bermimpi aneh. 2. Merasa sensitif dan mudah tersinggung ketika orang tuanya menegur. 3. Sholat 5 waktu, menutup auratnya serta menuntut ilmu. Perubahan menurut biologi. 1. Suara mulai membesar. 2. Tumbuh bulu di beberapa tempat. 3. Mulai menyukai olahraga yang lebih mengandalkan fisik. Perubahan emosi. 1. Emosinya lebih bergejolak. 2. Sering merasa sensitif. 3. Mudah tersinggung. Perubahan tanggung jawab. 1. Penuh atas ibadahnya, terutama salat 5 waktu, menutup auratnya, serta menuntut ilmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Terima kasih untuk ketiga kelompok ya. Untuk ketiga kelompok yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya kalian di depan. Adakah di antara kalian yang mau mengoreksi kelompok lain? Ada? Adakah? Tidak ada? Tidak ada? Oke, sekarang guru yang akan mengoreksi bersama. Ya. Di setiap kelompok itu sudah ada lembar kasusnya. Boleh lihat lembar kasusnya? Sudah ada? Boleh kembali. Kita akan bahas bersama-sama tentang tugas yang sudah kalian kerjakan. Kira-kira jawabannya sudah sesuai apa belum? Oke? Oke. Nomor 1, boleh setiap kelompok bergabung dengan kelompoknya untuk mengoreksi jawabannya kalian. Untuk mengoreksi jawabannya kalian. Nomor 1. Ya. Sambil dilihat teksnya. Rizky, nomor 1 itu adalah identifikasilah perubahan yang terjadi pada Rizky. Yang terjadi pada Rizky menurut ilmu fikih. Yang terjadi pada Rizky menurut ilmu fikih. Rizky usianya 14 tahun. Termasuk ilmu fikih apa bukan? Adakah di LKPD-nya kalian dijawab usia 14 tahun ini di termasuk ilmu fikih apa enggak punya kalian? Tidak. Yang jujur sudah, yang tidak ajukan tangan. Berarti tiga-tiganya ini tidak dimasukkan, ya? Nah, tanda-tandanya Rizky yang menurut ilmu fikih salah satunya ini setara 14 tahun, ya? Itu satu. Kemudian bermimpi aneh itu perubahan menurut ilmu fikih. Bermimpi aneh itu yang dialami Rizky, perubahan Rizky dalam ilmu fikih. Tadi di antara kalian ada yang payudaranya besar, padahal Rizky tidak punya payudara. Ya, jadi di sini jangan tertawa. Punya kalian juga sama. Ada juga yang bilang haid, Rizky tidak haid. Betul apa betul? Ada tadi yang jawab haid? Ada. Ya, berarti yang di sini yang perubahan ilmu fikih yang dialami Rizky itu usianya 14 tahun dan bermimpi aneh. Kemudian yang kedua, perubahan yang dialami
Suaranya memberat. Betul. Untuk biologi apa tinggi? Tubuhnya semakin tinggi. Betul tak betul? Tadi ada sebenarnya keluarga, dia betul tak? Kemudian tumbuh bulu di beberapa tempat. Kemudian menyukai olahraga yang mengandalkan fisik. Ada. Jadi coba dilihat di sini. Perubahan biologi yang dialami Rizky ada berapa? Satu. Suaranya berapa? Dua. Tiga. Bagus. Tapi sepertinya jawabannya tidak seperti itu. Ya. Tandanya sudah mulai ada pencerahan. Kemudian yang nomor 3, perubahan emosi. Apa yang dialami Rizky perubahan emosinya? Ini sensitif, juga sering merasa cemas. Ya, perubahan emosinya itu sensitif dan merasa cemas. Kemudian tanggung jawabnya Rizky yang berubah itu apa? Dulunya tidak wajib sholat, sekarang wajib sholat. Sholat 5 waktu. Yang nomor 2, menutup aurat. Yang nomor 3, menuntut ilmu. Itu adalah jawaban dari LKPD yang kalian kerjakan. Jawaban tentang perubahan Rizky. Sekarang, apakah kalian sudah paham tanda beling menurut ilmu fikih dan biologi? Akan dicek pahamnya kalian dengan mengisi LKPD ini. Boleh duduknya di masing-masing bangku. Ya, dikerjakan. Di sini lah. Ya, ini di sini. Ya. Nih. Dikerjakan. Waktunya ini adalah untuk perempuan saja. Perempuan saja. Ya, namanya untuk perempuan saja. Ini tanda-tanda untuk perempuan saja. Ya, ayo kita kerjakan halaman yang dari Rizky. Berburu beri waktu 5 menit. 1, 2, 3. Sudah. Yang sudah boleh dikumpulkan. Waktunya cuma 5 menit. Oh, ada salah apa-apa. Kan baru 1 sudah. Sekarang
tebak jawabannya yang barusan tulis KPD-nya. Yang kelompok jawabannya ada. Sudah duduk tulis. Duduk. Tulis. Tulis. Nanti lupa kalau ada langsung ditulis. Lupa lagi. Yo. Ini tanda-tandanya untuk perempuan. Ya, 1 laki, 2 apa? Bukan dikasih 3. Karena dari mana? Jorok kanan. Dan yang fikih sama yang biologi. Awas terbalik. Nah, sudah boleh dikumpulkan. Sudah ya? Ayo, 2 menit lagi ya. 2 menit lagi ya. Boleh dikumpulkan Vicky. Boleh yang lain boleh juga. Yang lain boleh juga dikumpulkan. Loh, jangan diskusi. Dikerjakan sendiri. Diskusinya kan sudah tadi. Sekarang sendiri. Sekarang dikerjakan sendiri. Ayo kumpulkan. Boleh dikumpulkan yang sudah? Boleh maju? Iya. Ayo Vivi. Lain. Ayo yang lain.
Sudah ya? Waktunya hampir habis. Ayo dikumpulkan. Sambil menunggu Pak Juri, ayah yang lain bisa menyanyikan lagi. Sekali lagi. 1, 2, 3. Tanda balik ayat 3 pertama. Tubuh menghadapi yang salah satunya. Pertama 15 tahun umurnya. Untuk laki-laki dan perempuannya, dan keduanya buat air mani untuk perempuan, bukan laki-laki ketiga air untuk perempuan saja jika telah 9 tahun umurnya. Ini boleh disebutkan juga lagi. Jadi bahwasannya tanda balik yang paling utama itu ada 3 ini. Ya, mimpi basah dan hati. Yang paling utama dari tanda balik itu kalau laki-laki itu keluar air mani dan perempuan itu hati. Jika laki-laki tidak keluar mani, perempuan tidak haid, batasnya umur berapa? 15 tahun. Umur 15 tahun. Jadi batasnya usia balik itu ada 15 tahun. Biasanya yang terjadi haid atau mimpi basah ini umur 9 tahun ke atas. Ya, 9 tahun, 10 tahun, 9 tahun. Tetapi ternyata dari umur 9 tahun ke umur 15 tahun tidak mengalami mimpi basah atau tidak terjadi haid, maka di usia 15 ini sudah dinyatakan balik. Kemudian untuk pembelajaran kali ini, menurut kalian yang kurang itu terkait apa-apanya? Apa sudah cukup? Apa kurang bagaimana? Atau guru yang kurang penjelasannya? Sudah? Cukup? Semoga minggu depan kita bisa melakukan pembelajaran ini lebih baik lagi, lebih
lebih semangat lagi, lebih memahami lagi, dan jangan lupa kita sebagai manusia, khususnya sebagai orang yang mencari ilmu, akan alangkah lebih baiknya jika kita belajar dengan baik, belajar dengan tekun, ya, belajar dengan baik, belajar dengan tekun, agar apa yang kita lakukan bisa mencapai yang maksimal. Nah, kita akan berjumpa lagi di pertemuan selanjutnya dengan materi apa? Tanda banding. Kan sekarang tanda banding. Berarti minggu depan kita bertemu lagi dengan materi kewajiban setelah usia balik. Hari ini kita belajar tentang tanda-tanda balik, dan minggu depan kita akan belajar tentang kewajiban setelah usia balik. Setelah usia balik. Nah, untuk pelajaran hari ini semoga apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita perbuat, sudah kerjakan akan bermanfaat untuk kita semua. Mari kita sama-sama memperbaiki kesalahan kita, kekurangan kita yang sudah kita lakukan barusan. Yang masih rame, tolong minggu depan ramenya dikurangi. Yang masih banyak guyon sama temennya, tolong minggu depan dikurangi. Dan saya sendiri pribadi akan belajar lebih lagi agar memudahkan kalian memahami pelajaran selanjutnya. Terima kasih. Sebelum guru benar-benar mengakhiri, marilah kita akhiri pembelajaran ini dengan doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Itu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.